Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, serta teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mike Miarsyah MSI dan Ibu Anissa Wulan Agus Utami MSI selaku dosen pembimbing kami. Kami kelompok 16, kelompok Liken akan mempresentasikan proposal studi ekskursi kami yang berjudul Inventarisasi Keanekaragaman Liken di kawasan Kebun Raya Bogor. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Nadia Riza Pratiwi. Inggit Amelia Harnum. Saya Zahrawi Hanifah Putri. Dan saya Zara Nur Ramadanti. Ada 4 hal yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah latar belakang penelitian kami, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian. Yang pertama latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satunya lichen. Lichen merupakan organisme simbion antara fungi dan alga. Keanekaragaman hayati pada suatu lingkungan patut dieksplor melalui kegiatan inventarisasi. Sedangkan menurut Lilis, jurnal Lilis 2016, di Indonesia penelitian tentang inventarisasi lichen sangat terbatas. Sehingga itu yang melatar belakangi kami melakukan penelitian tentang inventarisasi. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2020 kami melakukan observasi di Kebun Raya Bogor dan menemukan terdapat banyak lichen di sana. Namun setelah kami mencari sumber tentang keanekaragaman hayati lichen, dan ternyata masih sedikit jurnal yang membahas tentang keanekaragaman lichen di kawasan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian inventarisasi lichen di kawasan Kebun Raya Bogor, guna mengumpulkan dan mengidentifikasi macam jenis-jenis lichen yang terdapat di daerah tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama adalah berapa jenis lichen yang dapat ditemukan di Kebun Raya Bogor, bagaimana frekuensi ditemukannya setiap jenis lichen di Kebun Raya Bogor, dan bagaimana tingkat keanekaragaman lichen di Kebun Raya Bogor. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui jenis-jenis lichen di Kebun Raya Bogor, untuk mengetahui frekuensi perjumpaan setiap jenis lichen yang ditemukan di Kebun Raya Bogor, dan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman lichen di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Inggit. Baik, terima kasih Nadia. Mari kita membahas tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ini ada definisi lichen, yaitu lichen merupakan kombinasi dari cendawan atau mikobion. Dia sejenis klasifikasi pada kingdom fungi dan organisme yang dapat berfotosintesis, yang bisa berupa alga hijau, contohnya Treboxia, atau kelompok Cyanobacterium, seperti Nostoc. Hal ini dikemukakan oleh Duperon tahun 2017. Next. Nah, selanjutnya ke jenis dan morfologi lichen. Jenis lichen ini umumnya dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada krustos. Krustos yang merupakan lichen memiliki talus berukuran kecil, datar, tipis, dan sangat melekat pada substratnya. Yang kedua itu ada squamulus. Dia merupakan lichen yang memiliki lobus-lobus seperti sisik dan berukuran kecil, kemudian saling bertumpukan layaknya genting atau genteng. Lalu yang ketiga ada folios. Nah, folios ini lichen yang memiliki talus seperti daun, tetapi tidak begitu melekat pada substratnya, sehingga ketika mengambil sampel, kita bisa mengambil lichennya saja tanpa perlu mengambil juga substratnya. Yang terakhir itu ada fructicos. Nah, fructicos ini memiliki talus yang berupa semak dan memiliki cabang dengan bentuk seperti pita. Dan talus ini juga menggantung pada substratnya. Nah, untuk morfologinya tersusun dari korteks, baik bagian atas ataupun bawah,
Lalu ada bagian alga dan bagian jamur, yaitu susunannya berupa hifa. Oke, next. Nah, untuk klasifikasi lichen. Nah, banyak pendapat yang mengatakan bahwa lichen ini sulit untuk diklasifikasikan, tetapi ada juga yang berpendapat klasifikasi ini dibedakan berdasarkan satu, komponen cendawannya atau komponen funginya. Dibagi menjadi 3 kelas, ada kelas Ascolichen, Basidiolichen, dan Interfect Deuteromycetes fungisteril. Lalu ada juga yang mengatakan berdasarkan penyusun talusnya, yaitu homoimerus dan heteromerus. Lalu ada juga yang mengatakan berdasarkan tipe talusnya, yaitu dibagi jadi 2, ada krustos dan ruficos. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari lichen itu sendiri. Yang pertama, lichen bermanfaat sebagai vegetasi perintis. Lalu yang kedua, lichen berfungsi sebagai bahan makanan. Yang ketiga, lichen bisa juga sebagai bioindikator. Dan yang terakhir, lichen sudah banyak ditemukan sebagai antibiotik dan obat-obatan. Next. Selanjutnya, terdapat tinjauan pustaka tentang tempat penelitian kami, yaitu Kebun Raya Bogor. Jadi, tugas dan fungsi di Kebun Raya Bogor ini sesuai dengan keputusan Kepala LIPI, yaitu melakukan inventarisasi dan konservasi tumbuhan tropika yang memiliki nilai ilmu pengetahuan dan nilai ekonomi untuk dikoleksi dalam bentuk kebun botani, dan tugas lainnya yaitu mengkaji, meneliti, dan menggali potensi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan, khususnya di bidang botani. Next. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Yang pertama, ada waktu dan tempat penelitian kami, yang waktunya insya Allah akan dilaksanakan bulan November tahun 2020, dan penelitiannya akan dilaksanakan di Kebun Raya Bogor. Lalu ada alat dan bahan yang kami gunakan, contohnya seperti GPS, peta lokasi, hand lens, pita ukur, pisau lipat, kamera, dan ATK serta kunci determinasi. Lalu terdapat juga koran atau toples untuk menyimpan spesimen atau sampel yang telah kami ambil. Lalu selanjutnya bahan yang digunakan antara lain larutan, cuka, formalin, alkohol, dan tembaga sulfat. Next. Nah, ini adalah gambaran dari kawasan KRB secara keseluruhan, di mana tadi telah dijelaskan bahwa ini adalah tempat penelitian kami. Di tempat penelitian ini kami mengambil 3 area yang terletak di 3 tempat yang agak sedikit berjauhan, yaitu di bagian barat, tengah, dan timur, di mana yang bertandakan merah itu merupakan pintu 2 dan dekat dengan koleksi tanaman pinus. Kemudian di bagian tengah itu adalah koleksi tanaman kayu, sedangkan yang bertanda biru itu adalah pintu 3, di mana di situ adalah koleksi tanaman bambu dan palem. Selanjutnya, prosedur penelitian yang pertama adalah melakukan survei lokasi yang telah dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2020. Kemudian ada mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang ketiga, pengukuran faktor abiotik lokasi pengambilan sampel. Yang keempat adalah pengamatan, pengambilan, dan dokumentasi sampel. Yang kelima adalah mengidentifikasi dan menginventarisasikan sampel lichen, di mana identifikasi ini bisa dilakukan langsung di tempat ketika sampelnya itu tidak bisa diambil dari kulit kayu maupun yang bisa diambil. Kemudian yang keenam adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif, juga persiapan seminar hasil penelitian. Selanjutnya, metode penelitian untuk identifikasi lichen dilakukan berdasarkan karakteristik makroskopis, morfologi makroskopis yang dapat diamati, kemudian dicocokkan dengan menggunakan kunci determinasi, Field Oriented Case to the Florida Lichens, dan satu lagi Guide to Common Macrolichens and Bryophytes of the Umatilla National Forest, dan beberapa sumber terpercaya lain. Kemudian untuk pengambilan lokasi sampel digunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja wilayah yang dianggap dapat mewakili populasi lichen di KRB, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu di bagian barat, tengah, dan timur dari Kebun Raya Bogor. Selanjutnya,
analisis data menggunakan metode deskriptif analitik dengan cara menelaah data yang bersifat kualitatif, di mana itu maksudnya adalah morfologi dan digunakan untuk identifikasi serta kuantitatif yang berkaitan dengan jenis dan jumlah. Kemudian disajikan dalam bentuk grafis atau tabel. Untuk yang kuantitatif, dua hal yang kami ukur itu yang pertama adalah indeks keanekaragaman spesies lichen menggunakan indeks Shannon-Wiener, di mana rumusnya itu adalah min sigma pi ln pi, di mana pi itu adalah kelimpahan setiap jenis diukur dengan membagi jumlah individu setiap jenis dengan jumlah individu seluruh jenis. Kemudian nilai H aksennya nanti akan dilihat apakah masuk ke jumlah 3, 1 sampai 3 atau kurang dari 1, di mana 3 itu berarti keanekaragaman tinggi, 1 sampai 3 keanekaragaman sedang, dan kurang dari 1 adalah keanekaragaman rendah. Selanjutnya, ini adalah analisis kuantitatif kedua yang kami lakukan, yaitu frekuensi perjumpaan setiap spesies lichen. Dilakukan dengan membagi jumlah titik pengamatan ditemukannya suatu spesies lichen dengan dibagi dengan jumlah seluruh titik pengamatan lichen. Kemudian dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami. Untuk saran, tanggapan, dan kritik mohon disampaikan di Google Classroom yang telah disediakan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.